Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Untuk pembelajaran balaghah kali ini kita akan membahas tentang adrubul khobar, yaitu bentuk-bentuk khobar. Dan ini merupakan contoh-contoh khobar. Akan saya bacakan dulu. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Innal amira muntasirun. Sesungguhnya amir itu memperoleh kemenangan. Inna akhaka qadimun. Sesungguhnya saudaramu datang. Innahu laqadimun. Sesungguhnya dia benar-benar datang. Wallahi innahu laqadimun. Demi Allah, sesungguhnya dia benar-benar datang. La tublawunna fi amwalikum. Sungguh kalian benar-benar akan diuji pada harta kalian. Coba perhatikan di sana. Di sana ada yang diberi tanda dengan warna merah. Itu adalah ungkapan-ungkapan taukid atau ungkapan-ungkapan untuk menguatkan suatu perkataan. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, ungkapan-ungkapan untuk memperkuat suatu perkataan itu ada yang menggunakan kata inna, ada juga dengan la di permulaan, kemudian dengan kata wallahi, kemudian juga dengan nun taukid, yaitu nun yang masuk kepada fi'il mudhari'. Nun tersebut terdapat di akhir fi'il mudhari'. Adapun kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kata sesungguhnya, kemudian ada kata benar-benar, ada kata demi Allah, ada kata sungguh. Nah, itu semua adalah ungkapan-ungkapan untuk memperkuat suatu perkataan. Dan ungkapan-ungkapan tersebut, ungkapan-ungkapan untuk memperkuat suatu perkataan itu bertujuan agar orang yang diajak bicara menjadi yakin terhadap apa yang disampaikan. Kemudian kalau kita perhatikan pada nomor 1, ya, pada contoh nomor 1, di sana tidak ada ungkapan taukid. Adapun kalau pada contoh nomor 2 terdapat ungkapan taukid, yaitu inna, ya. Inna, dan hanya ada satu ungkapan taukid. Kemudian pada contoh nomor 3 juga hanya ada satu ungkapan taukid. Adapun pada contoh nomor 4 ada 2 macam ungkapan taukid. Innahu laqadimun. Ungkapan taukidnya inna dan la. Adapun pada contoh nomor 5 itu terdapat 3 macam ungkapan taukid. Wallahi innahu laqadimun. Jadi ungkapan taukid yang pertama wallahi, kemudian yang kedua inna, dan yang ketiga la. Adapun yang keenam ada 2 macam ungkapan taukid, yaitu la dan nun taukid. Nah, ini kenapa berbeda-beda? Kenapa ada yang tidak memakai taukid, kemudian ada yang memakai 1 taukid, ada yang memakai 2 taukid, dan ada yang memakai 3 taukid. Nah, ini kenapa berbeda-beda? Nah, ini
berbeda-beda karena orang yang diajak bicara kondisinya berbeda-beda. Nah, dikarenakan kondisi orang yang diajak bicara berbeda-beda, maka bentuk khobar yang disampaikannya berbeda-beda. Nah, untuk di contoh yang pertama, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Nah, untuk contoh yang pertama ini di sana tidak ada taukid. Dikarenakan orang yang diajak bicara kondisinya itu dia dalam kondisi hanya tidak mengetahui sesuatu. Nah, maka di dalam menyampaikan khobar cukup dengan memberitahu saja. Itu jadi kondisi orang yang diajak bicara itu dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu dan dia butuh untuk mengetahuinya, maka penyampaian khobar itu cukup hanya dengan ungkapan memberitahu saja, maka tidak perlu memakai ungkapan taukid. Nah, untuk bentuk yang seperti ini dinamakan dengan ibtidai. Ya, kalau seperti ini dinamakan dengan ibtidai. Kemudian untuk contoh yang nomor 2, innal amira muntasirun. Nah, pada contoh yang nomor 2 ini orang yang diajak bicara itu dalam kondisi ragu-ragu terhadap khobar yang disampaikan. Nah, maka akan lebih baik jika menyampaikan khobar kepada orang tersebut dengan memakai taukid. Ya, jadi kondisinya itu ragu-ragu. Dia ragu-ragu terhadap apa yang disampaikan. Nah, maka akan lebih baik jika menyampaikan khobar kepadanya dengan memakai taukid. Nah, maka kalau kondisi seperti ini disebut dengan thalabi. Nah, adapun untuk contoh nomor 3, 4, 5, 6. Nah, pada contoh 3 sampai 6 ini kondisi orang yang diajak bicara adalah mengingkari terhadap khobar yang disampaikan. Nah, karena dia mengingkari terhadap khobar yang disampaikan, maka wajib menyampaikan khobar kepadanya itu memakai taukid. Dan saat memakai taukid ketika menyampaikan khobar kepada orang yang mengingkari khobar, maka itu bisa memakai 1 taukid, 2 taukid, 3 taukid. Itu tergantung kepada kuat dan lemahnya pengingkarannya. Nah, maka ini disebut dengan inkari. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak kaidah-kaidahnya. Lil mukhatabi salah satu halatin. Terkait dengan orang yang diajak bicara itu ada 3 macam kondisi, yaitu al-awwal, yang pertama, an yakuna khaliyadhihni minal hukmi. Keadaan dia kosong hatinya dari hukum. Maksudnya adalah tidak mengetahui sesuatu. Wa fi hadzal hali yulqa ilaihil khabaru khaliyan min adawati taukidi. Dalam kondisi ini disampaikan khobar kepadanya tanpa memakai adat taukid, tanpa memakai penguat. Wa yusamma hadzal darbu minal khabari ibtidaiyan. Dan bentuk penyampaian khobar seperti ini dinamai dengan ibtidai. Kemudian asani, yang kedua, ya, kondisi orang yang diajak bicara yang kedua, an yakuna mutaraddidan fil hukmi taliban an yasila ilal yakini fi ma'rifatihi. Keadaan dia ragu-ragu terhadap hukum, yaitu ragu-ragu terhadap khobar yang disampaikan,
serta menuntut untuk mencapai keyakinan dalam mengetahuinya. Wa fi hadzal hadi yahsunu tauqiduhu lahu liyatamakkana min nafsihi. Dalam kondisi ini akan bagus menyampaikan khobar dengan memakai taukid supaya dirinya menjadi yakin. Wa yusamma hadza darbu minal khabari talabiyan. Dan bentuk penyampaian khobar seperti ini dinamai dengan talabi. Kemudian as-salis, yang ketiga, kondisi yang ketiga, kondisi orang yang diajak bicara yang ketiga, an yakuna munkiran lahu, keadaan dia mengingkari terhadap hukum, yaitu mengingkari terhadap khobar yang disampaikan. Wa fi hadhil hali yajibu an yu'akkidal khabara bimuakkadin au aktsara ala hasabi inkarihi quwwatan wa dha'fan. Dalam kondisi ini wajib menyampaikan khobar dengan memakai taukid, baik itu dengan satu muakkad atau lebih, tergantung kuat dan lemahnya pengingkaran itu. Wa yusamma hadza darbu inkarian. Dan bentuk penyampaian khobar seperti ini dinamai dengan inkari. Nah, itu jadi ada 3 macam kondisi orang yang diajak bicara. Ya, yang pertama itu orang yang tidak mengetahui sesuatu, maka cukup menyampaikan khobar kepadanya dalam rangka untuk memberitahu saja, sehingga tidak perlu memakai taukid. Maka itu disebut dengan ibtidai. Sedangkan kalau yang kedua, orang yang diajak bicara itu ragu-ragu terhadap khobar yang disampaikan. Nah, maka akan lebih baik jika menyampaikan khobar kepada orang tersebut dengan memakai taukid. Dan itu dinamakan dengan talabi. Nah, sedangkan kalau kondisi yang ketiga, orang yang diajak bicara itu mengingkari terhadap khobar yang disampaikan. Nah, maka kepada orang seperti ini wajib menyampaikan khobar dengan memakai taukid. Baik itu satu taukid atau lebih, tergantung kepada lemah dan kuatnya pengingkarannya. Nah, kemudian li taukidil khabari adawatun katsiratun. Untuk memperkuat khobar ada beberapa adat yang banyak. Minha, diantaranya inna wa anna wal qasamu wa lamul ibtidai wa nunut taukid wa ahrufut tanbihi wal hurufuz zaidati wa qad wa amma syartiyah. Yaitu inna, anna, huruf qasam, lam ibtida, 2 nun taukid, huruf-huruf tanbih, huruf-huruf zaidah, qad dan amma syartiyah. Nah, adapun rinciannya terkait dengan adat taukid, untuk al-qasam, ya, qasam itu sumpah. Sumpah itu bisa dengan wa, ta, ba. Mislu contohnya wallahi, demi Allah, tallahi, demi Allah. Kemudian lamul ibtidai, lam di permulaan, ya, yaitu la. Mislu contohnya la yadhabu, sungguh ia akan pergi. Kemudian nunat taukidi, 2 nun taukid. Nah, 2 nun taukid itu adalah yang pertama nunut taukid sakilati, nun taukid sakilah. Kalau nun taukid sakilah itu yang tasdid dan berbaris fathah. Mislu contoh yakhrujanna, sungguh ia akan keluar. Kemudian yang kedua, wa nunut taukidil khafifati, nun taukid khafifah. Kalau nun taukid khafifah itu berbaris sukun. Mislu contoh yakhrujan, sungguh ia akan keluar. Kemudian ahrufut tanbih, huruf-huruf peringatan, yaitu ala, ama, ha'ut tanbih, ya. Mislu contohnya
Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian al-huruful zaidatu, huruf-huruf tambahan, yaitu bi, min, in, ma, la, ka. Mislu contoh, akhadtu bisamamil farasi, sungguh aku menarik tali kekang kuda. Kemudian amma syartiyatu, amma syartiyah, contohnya amma Khalidun fasujaun, adapun Khalid maka dia pemberani. Sekian saja untuk pembelajaran kali ini.